Selamat malam umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, pada malam ini kembali kami datang kepadamu, kami memohon berkenanlah kiranya Engkau untuk menuntun kami, agar kami mengerti benar apa yang akan kami renungkan bersama, dan kami dimampukan oleh Roh-Mu untuk melakukan firman yang kami dengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari pertama kita diingatkan bahwa Rasul Paulus mengajak kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah karena kita menghadapi peperangan, melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, yaitu kejahatan. Tapi jangan takut, sebab Rasul Paulus mengatakan bahwa kita bisa menang melawan peperangan itu. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah menyediakan perlengkapan senjata. Hari pertama, kedua, dan ketiga kita sudah belajar ya senjata apa saja yang harus kita kenakan supaya kita bisa menang. Rasul Paulus mengatakan supaya kita bisa tetap berdiri tegak setelah semua ini usai. Dan di hari yang keempat kita akan belajar tentang satu senjata perlengkapan dari Allah, yaitu perisai iman. Saudara-saudara, perisai itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk dimiliki dan dibawa oleh tentara ketika mereka masuk ke dalam perang, khususnya tentara Romawi pada saat itu ya. Perisai itu memang di satu pihak sangat berat ya, karena terbuat dari besi, dan setiap prajurit harus membawa perisai itu kemana-mana. Ketika mereka mau masuk medan perang atau ketika mereka ada di medan perang, dengan segala tenaga yang harus mereka kerahkan melawan si jahat, menghalau pelawan, ataupun mereka harus mengerahkan kekuatan itu untuk mengangkat perisai, karena perisai itu berat sekali. Karena itu tidak heran kalau beberapa orang dalam cerita yang saya baca merasakan bahwa perisai ini akhirnya menjadi beban, dirasa menjadi beban. Dalam perjalanan mereka rasanya perisai ini kok membuat jalan ini tidak mudah, dan mereka mau membuang perisai itu begitu saja. Saudara, padahal perisai itu mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pelindung, sebagai penutup yang akan menyelamatkan prajurit dari senjata lawan yang hendak melukai atau bahkan hendak membunuh. Nah, kalau Rasul Paulus menganalogikan iman itu sebagai perisai, saya setuju sekali ya. Karena iman ini melindungi kita dari senjata-senjata lawan, dari godaan-godaan. Iman ini akhirnya menjadi perlindungan bagi kita, bukan saja dari luar, tetapi juga menjadi perlindungan bagi kita ketika dalam diri kita bergejolak keputusasaan, rasa mau menyerah, ya, rasa tidak berdaya. Pada akhirnya iman ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yaitu melindungi kita untuk kita bisa tetap berdiri, untuk kita tetap bisa menjalani kehidupan. Nah, saudara, iman kenapa dianalogikan menjadi perisai? Karena memang fungsinya adalah untuk melindungi dari si jahat. Kita ingat ya bagaimana Tuhan Yesus mengalami pencobaan di gunung dan dia berhasil mengalahkan pencobaan itu. Kenapa? Karena dia punya iman. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus juga bukan saja menghadapi godaan dari luar, tetapi juga menghadapi godaan luapan dari dalam dirinya. Sehingga dia bertanya kepada Allah di dalam doanya di Getsemani, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ada perasaan Tuhan ingin menyerah,
Ada perasaan Tuhan ingin lari, ada perasaan Tuhan ingin, sudahlah, gitu ya. Tetapi Tuhan bisa bertahan dan dia bisa menang atas cobaan yang bahkan keluar dari dalam dirinya. Kenapa? Karena dia punya iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara juga bisa menang melawan peperangan ini, dan kita bisa tetap berdiri tegak, kata Rasul Paulus, kalau saya dan saudara-saudara mau mengenakan iman itu sebagai perisai kita. Kadang-kadang memang jadi orang beriman itu capek ya. Persis sama seperti para prajurit yang merasa capek disuruh bawa-bawa perisai gitu ya. Capek sekali, ini jadi beban. Kadang-kadang beberapa orang juga merasakan, aduh capek banget ya jadi orang beriman. Kok rasanya hidup orang itu dia nggak beriman, tetapi kayaknya hidupnya lebih enak daripada hidup orang-orang beriman. Kita tergoda untuk berhenti sajalah beriman. Kita tergoda untuk melepaskan begitu saja iman kita. Kayaknya melepaskan iman kepada Yesus itu kok ya lebih enak hidupnya. Kayaknya lebih menjanjikan malah hidupnya. Saudara, ingatlah bagaimana seorang prajurit itu membutuhkan perisai. Meskipun di satu waktu perisai ini rasanya menjadi beban, tetapi sesungguhnya perisai inilah yang akan melindungi dia, menyelamatkan dia, menolong dia, luput dari senjata lawan. Saya dan saudara-saudara pun diajak demikian. Ayo, kita jaga, kita pelihara iman kita. Jangan lepaskan iman kita. Jangan lelah. Sebab iman kepada Kristus itulah yang akan menyelamatkan kita. Ingat, Abraham diselamatkan karena imannya. Yesus dimuliakan karena imannya kepada Bapa. Saya dan saudara-saudara, ini sekarang peperangan kita. Tetaplah beriman. Sehingga saya dan saudara-saudara boleh berdiri tegak di hadapan Allah ketika ini semua selesai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami agar kami tetap dapat menjaga iman kami kepada Engkau dalam Kristus. Memang benar kami tergoda banyak hal, entah dari luar, entah dari dalam. Kami menjadi ragu-ragu atau bahkan kami juga kadang ingin berhenti saja beriman kepadamu dalam Kristus. Tetapi biarlah kiranya Engkau menolong kami oleh roh kebenaran, kami terus ditopang, kami terus ditolong, sehingga kami tetap mempunyai iman. Karena kami tahu iman itulah yang akan menyelamatkan kami. Iman itulah yang akan menolong kami selamat dan tetap hidup. Mari Allah, mampukan kami. Kami memohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati.